Temui aku sendirian di tempat yang sudah aku siapkan. Aku akan berjanji untuk membersihkan namamu dari julukan pelakor syari. Bagaimana mungkin? Tentu aku bisa. Kamu lupa keahlianku? Oke. Oke. Baiklah, share lokasinya. Jangan berbohong atau kalau tidak kita akan hancur bersama-sama. Ancam Eliza. Eliza memutar kemudi. Berkendara dengan kencang menuju sebuah tempat yang bahkan ia sendiri pun tak tahu di mana itu. Setelah berkendara selama 2 jam, akhirnya Eliza tiba di sebuah villa kosong tak berpenghuni. Dekat sebuah hutan kecil di pinggiran sebuah laut biru nan indah. Pria itu memang menyukai laut sejak dulu. Gumam Eliza tak merasa was-was sedikit pun. Dalam benaknya hanya ada bagaimana caranya agar namanya bersih dari julukan pelakor syari yang diberikan oleh Rahmita. Eliza mulai menjejaki langkah di villa yang terlihat kosong. Lantai kayu tua berderit. Aroma hutan basah membuat pelipis Eliza berdenyut-denyut. Edem, kamu di mana? Pandangan Eliza mengawasi sekitar. Villa terkunci. Eliza tak bisa masuk. Mungkin Edem ingin bermain-main dulu, pikir Eliza. Wanita cantik yang mengenakan gamis berwarna gelap itu memeriksa semua tempat. Bagian bawah meja dan sofa, keset hingga pot bunga. Tangan putihnya tak sengaja menemukan sebuah kunci berbentuk hati di dalam sebuah pot bunga yang tergantung. Eliza tersenyum-senyum puas. Ia menyibak sebuah gorden yang di belakangnya terdapat sebuah kamar lagi. Wanita itu membukanya dengan perlahan. Di dalam kamar sederhana itu ada sebuah kamar dengan aroma maskulin. Edem, apa kau di sana? Panggil Eliza. Tidak mungkin Edem bermain-main seperti ini. Coba aku hubungi. Mengapa dia mengajakku untuk bertemu di sini? Padahal kaya raya. Asetnya banyak. Di dalam sebuah kamar mandi mewah terdengar suara air yang berkecipak. Eliza masuk dan mendapati di dalam sebuah kolam jacuzzi ada seorang pria berotot bertelanjang dada sedang menikmati wine-nya. Edem yang sedang bermain di sana tampak tersenyum melihat kedatangan Eliza. Mengapa makananku baru tiba sekarang? Tanya Edem sambil memandangi Eliza yang mulai melepas pakaiannya satu persatu seolah tahu apa yang diinginkan Edem. Pria bertubuh atletis dengan rahang tegas keluar perlahan dari kolam jacuzzi seraya menelan ludah melihat penampilan Eliza tanpa sehelai benang pun. Apalagi sepasang bukit kembar yang terlihat naik dan turun menambah kecantikan dan keseksian Eliza berlipat-lipat. Jari jemari Edem mulai bermain di pipi dan tengkuk Eliza. Membuat wanita itu merinding ketika bibir Edem mulai mencicipi sejengkal demi sejengkal. Edem. Eliza berucap lirih membuat kejantanan Edem bangun hanya dengan sedikit terangan itu saja. Ya, hanya dengan sesuatu yang sedikit itu saja mampu membangkitkan rasa gairah dan denyut-denyut membahayakan di tubuh pria misterius bernama Edem Wiraguna Kiel. Pria itu memulai dengan ciuman yang amat sangat lembut pada permukaan bibir Eliza yang basah. Ditekannya punggung Eliza agar semakin menempel erat pada dadanya yang bidang. Namun, tidak bisa bertahan dengan lembut ketika terdengar rintihan dari bibir Eliza yang seolah merasa ketagihan. Oh, daam. Eliza mengerang ketika Edem mulai membuka bra merah miliknya dengan tergesa. Anjing! Teriaknya tak tahan. Eliza membalas dendam. Tangannya ikut turun ke bagian bawah tubuh Edem. Memainkan rambut-rambut halus yang ada di sana lalu memainkan 2 buah-buahan yang kencang. Ah, kau. Raang Edem tak tahan. Aku ada permintaan. Bolehkah? Apa itu? Tanya Edem tersenyum senang. Bersihkan namaku. Buat semua video itu menghilang. Aku tahu kau sangat hebat dalam hal itu. Aku tak suka diberi julukan si pelakor syari. Apa kau paham? Bisik Eliza seraya menggigit telinga Edem. Apa kau berjanji atas permintaanku tadi? Tapi kau sudah menjadi pelakor yang sebenarnya pelakor. Pelakor syari yang bergairah. Lihatlah wajah merah muda itu. Aku tahu kau menuntut sesuatu yang lebih. Eliza sayang. Aku tahu kau menginginkanku semenjak dulu. Ucap Edem berbisik membuat Eliza bergidik. Puaskan aku. Tapi, berjanjilah jangan pernah bermain di belakangku.
Kau boleh memiliki semuanya, tapi jangan kau jadikan semua yang kita lakukan sebagai alat. Pinta Eliza dengan sepasang mata yang sendu. Apa kau menyukai ini, sayang? Tanya Adam. Eliza mengangguk pelan. Bagaimana denganmu, Dam? Tanya Eliza dengan gemetar. Gemetar karena perasaan gila yang semakin menggelora. Dan karena memang ada banyak pertanyaan untuk pria yang ada di hadapannya. Bagaimana apanya? Kau ini bodoh atau apa? Adam membungkam bibir sensual itu dengan sebuah ciuman. Eliza mengerang hingga tak bisa bernapas lagi. Eliza menuntut jawaban. Ia menggeser tubuhnya sedikit menjauh agar tak terlalu menempel kulitnya dengan kulit Adam. Aku tak bisa menjawab jika sedang seperti ini. Ayo, kemari. Adam menarik tubuh Eliza untuk kembali mendekat dan duduk pada tepian jacuzzi hingga menyebabkan tubuh keduanya terendam air bunga aneka rupa yang memabukkan. Sudah tak tertahan. Apalagi sepertinya Eliza sangat suka berfantasi. Agi, apa kau belum pernah merasakan yang sebesar ini? Tanya Adam gemas. Adam mulai memainkan tangannya dengan lebih cepat membuat tubuh Eliza menggelinjang hebat. Memejamkan matanya. Ayo, Daam. Rengek Eliza karena tak tahu harus berbuat apa. Liis, kau yang terbaik. Teriak Adam. Bagaimana denganku? Aku menginginkan sesuatu. Ucapnya tak selesai. Kau yakin? Kau tidak akan menyalahkanku setelah malam ini? Oh, ayolah, Dam. Baiklah. Jawabnya dengan suara parau. Tatapannya penuh cinta. Adam membopong tubuh Eliza yang basah, lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang rapat tanpa jeda sedikit pun. Sebuah kamar yang didominasi warna hitam dan merah. Kau sudah janji, bukan? Tanyanya lagi. Eliza mengangguk dalam tatapan Adam yang mendalam dan debur gemuruh dadanya yang bergejolak. Di sebuah pembaringan besar dengan spray sutera mahal berwarna hitam Eliza rebahkan di atasnya. Kamar apa ini? Tanya Eliza gemetar ketika masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar yang terkesan aneh menurutnya. Bukankah kau janji tidak akan rewel? Maaf. Kau boleh berteriak, mengerang, atau apa saja. Kau belum pernah merasakan yang sebesar ini, bukan? Iya. Bolehkah aku menutup matamu? Bisik Adam lagi. Suaranya bergetar kali ini. Apapun itu. Ya, aku ingat. Kau sudah banyak berhutang padaku. Baik itu hutang janji atau apapun yang bisa aku minta dari dirimu. Harusnya nyawa pun kau berikan. Bukan begitu, Eliza? Suara itu semakin serak. Sesuatu yang mereka minum membuat sebuah perasaan kembali bangkit dan melesak dengan cepat. Panas. Erang wanita itu, lalu mulai meraba dadanya. Ia menggigit bibirnya karena tubuhnya terasa mulai menggigil dan mengharapkan sesuatu. Aku tutup sebentar. Kau bisa berimajinasi di sana. Nikmati semua sentuhan dan segala sesuatu yang kuberikan. Wanita itu hanya bisa pasrah. Telinganya mendengar ketika Adam dengan napasnya yang memburu mulai naik ke atas tempat tidur yang empuk. Kau siap? Suara Adam sangat dekat di telinga. Karena diberi penutup mata, ia tak mampu melihat dan menebak apa yang akan dilakukan pria itu. Namun, tubuhnya terasa dingin. Kau bisa memilikiku tanpa harus mengotori tanganmu. Jawab Eliza tersenyum sambil melakukannya lagi dan lagi. Dan entah yang sudah beberapa kali keduanya memadu kasih bagai sepasang sejoli yang memang sudah menginginkan satu sama lain sejak lama. Bersambung.